Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku. Pada mata kuliah strategi pemasaran kali ini, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar dari strategi pemasaran. Sebelumnya, saya perlu menjelaskan dulu apa-apa saja yang menjadi materi sebelum UTS. Yang pertama adalah konsep strategi pemasaran, yang kedua lingkungan internal perusahaan, ada lingkungan eksternal perusahaan, ada strategi pasar, strategi kepuasan pelanggan, strategi produk, dan yang terakhir adalah strategi penetapan harga. Pada pertemuan ke-8 nanti kita akan melakukan ujian tengah semester. Nah, kita perlu tahu dulu nih, apa sih strategi pemasaran? Menurut Ciptono, strategi pemasaran adalah sebuah alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan dengan mengembangkan keunggulan yang dia miliki. Kalau dari Stanton, strategi pemasaran adalah lingkup suatu sistem yang punya hubungan yang bertujuan untuk merencanakan dan menentukan dari mulai harga sampai dengan produk itu tersalurkan kepada konsumen untuk mendapatkan kepuasan konsumen. Nah, strategi pemasaran itu punya peran yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Kenapa? Karena disinilah berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi dari perusahaan. Nilainya dari harga barang ataupun harga produk, harga jasa ya. Nah, konsep strategi pemasaran. Tujuan akhir dari konsep strategi pemasaran tentu adalah kepuasan dari pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan itu bukan berarti kita memberikan apa yang menurut kita menjadi keinginan dari konsumen, tapi benar-benar kita harus tahu apa sih kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Ada 5 konsep strategi dari pemasaran. Yang pertama ada segmentasi, ada positioning, market entry strategi, ada marketing mix strategi, dan timing strategi. Pada materi ini saya akan menjelaskan sedikit tentang marketing mix strategi dan kemudian yang lainnya akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, perkembangannya dulu nih. Yang pertama ada marketing mix 4P. Nah, product, price, promotion, place. Kemudian ada 6P menurut Kotler atau mega marketingnya. 4P ditambah dengan power dan public relation. Kemudian 9P. Jadi 6P itu ditambah dengan physical evidence dan proses. Kemudian yang saat ini adalah perubahan dari product oriented ke customer oriented. Nah, strategi pemasaran itu berbeda dengan marketing plan ya teman-teman. Nah, strategi marketing itu diciptakan dulu, kemudian baru marketing plan, kemudian implementasinya baru itu dikatakan sukses ya. Nah, untuk membuat marketing plan kita harus memahami dulu nih, merancang dulu strategi pemasarannya, produk ataupun jasa kita akan seperti apa. Marketing mix, kita melihat dari sudut pandang ya. Kalau dari sudut pandang penjual, itu tempat yang strategis, produk yang bermutu, harga yang kompetitif, kemudian promosi yang gencar. Kalau kita lihat dari segi konsumen, produk apa sih yang mereka butuhkan dan inginkan, kemudian harga berapa sih yang sesuai untuk mereka keluarkan dengan manfaat yang mereka dapatkan, kemudian kenyamanan mereka dalam menggunakan produk, dalam membeli produknya, mendapatkan produknya, kemudian komunikasinya dari segi pemasaran itu. Nah, ini ya penjelasan yang tadi dari P to C, pergeseran dari product oriented ke customer oriented. Nah, fungsi dari strategi pemasaran yang pertama adalah meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Maksudnya adalah tujuan jangka panjang dari perusahaan. Kemudian koordinasi pemasaran yang lebih efektif, merumuskan tujuan dari perusahaan, kemudian pengawasan kegiatan pemasaran. Jadi dengan strategi ini akan terkontrol nih kegiatan dari pemasaran itu sendiri. Nah, sekiranya itu karena saya hanya mendapatkan waktu 5 menit untuk tugas pekerti ini, saya menjelaskan sedikit materi tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu strategi pemasaran dengan materi konsep dasar strategi pemasaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.